sekarang kan sudah ada buntutnya. Bener-bener buntut yang gemes yang sampai sekarang semua orang nggak tahu bentuk mukanya gimana. Siapa sih namanya? Namanya adalah Maryam. Maryam. Panggilannya? Lily. Gimana? Jadi nama dia Maryam Eliza Khair. Oh oke, Lilinya dari Eliza. Dari Eliza. Sebelum kita menyaksikan Bincang Kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya. Di sini nih, pencet, diklik, ayo. Real Food Fam, kita kembali lagi di Bincang Kebaikan bersama 12 Agents of Kindness dari Real Food. Dan pastinya masih bersama Acu Yuki Kato. Dan kita akan berbincang-bincang sama salah satu beauty vlogger yang benar hits banget. Dan sekarang sudah menjadi moms. Ya nggak sih Bunda? Ini dia Tasya Farasha. Makasih. Bundi. Hai Mamsi, apa kabar Mams? Hai Real Food Fam. Yes. How are you? I'm good, thank you. Saya tanya ke mereka sebenarnya, mohon maaf iya, nih, saya mewakili. Ya, boleh. Mewakili Real Food Fam yang ada di sini ya kan. Aduh. By the way, Tasya Farasha, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuki apa kabar? Capek nggak hari ini? Enggak dong. Enggak dong. Apa itu lelah? Apa itu capek? Kalau setiap pagi aku berangkat untuk kerja, aku minum Real Food. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Yuki semuanya. Real Food masuk, mantap. Tasya, tapi lu gimana? Lu panggilannya enaknya apa sih? Tas, Sya, atau Far? Boleh. Apa aja? Aku biasa dipanggil, bisa ada yang manggil Tas, ada yang manggil Sya, ada yang manggil Cha, ada yang manggil kayak bahasa-bahasa yang harus disensor. Wow, iya, tidak layak untuk tayang ya di sini. Ya, gitu. Iya, oke, Tas. Oke. Tas. Lo? Aneh ya? Gue juga lagi. Yuki. Yuk, tapi lo kayak ngajak kan? Iya, lo kayak yuk Tas, kayak Yuk. ambil tasnya gitu. Nah, ya, itu gitu. dia Bingung, tas, ya. tapi lo kayak kok dijinjing Iya, gitu. gitu. Tas apa Sya? Tapi kayak Sya Tamasya. Syamanya gitu kan. Bingung. Ki juga kok jadi aki-aki. Tua. Bingung ya. Ya udah. Aja gimana? Benar. Bunda. Say. Okay. Bunda sih. Bun. Aku panggil kamu Bunda. Aku panggil kamu Say. Benar. Ya Say. Iya, gitu kan. Bun. Oke, nice ya. Oke. Nah, jadi Bunda Tasya. Aduh. Sekarang kan sudah ada ini ya. Ada. Buntutnya. Bener-bener buntut bener. yang gemes yang sampai sekarang semua orang nggak tahu bentuk mukanya gimana. Gitu. Konsep ya. Sebuah konsep ya. Siapa sih namanya? Namanya adalah Maryam. Panggilannya? Lily. Gimana? Jadi nama dia Maryam Eliza Khair. Oh oke, Lilinya dari Eliza. Dari Eliza. Jadi kayak Eliza gitu kan, berat gitu ya kayaknya. Bener-bener. Eli kayak nggak sesuai umurnya gitu ya. Jadi Lili gitu, tuh kayak ada bunga lili. Terus nama gue juga Lulu gitu. Jadi Lulu dan Lili. Nama lo ada Lulu ya? Lulu Farasha yang nggak ada Tasyanya. Ini kalau kita bahas nama gue. Oh iya. Bisa 2 tahun nggak selesai. Sebuah membingungkan. Lulu Tasya Farasha. Lulu Farasha. Gak ada Tasyanya malah? Nggak ada. Tasya adalah panggilan berarti? Nama panggung, bener. Dipanggil. Jadi sebenarnya Lulu Farasha dalam kurung. Jadi di akte gue ya, ada dalam kurung Teisa. Gitu. Menarik ya? Yes. Keren. Gak ada yang tahu. Kalian cuma tahu di Bincang Kebaikan Real Food. Gila, emang Real Food keren banget. Real Food luar biasa. Mengkulik-kulik semuanya para public figure ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau kasih lo hadiah. Karena perjalanan lo agak jauh ya ke sini. Lumayan. Dan jauh. Ini tuh untuk celebrate lo keluar rumah. Yes. Lo di-celebrate ya keluar rumah. Padahal bagus sih di rumah aja. Iya. Ini aku bisa dihitung jari sih. Selama setahun ini ya keluar rumah.
Jadi ini merupakan sebuah hiburan juga untuk saya gitu ya. Makasih ya Real Food. Jadi kayak saya terhibur di ini melihat pemandangan yang saya belum pernah lihat sebelumnya gitu. Keren kan kita sekarang udah ada di Abu Dhabi. Abu Dhabi ya bener ya. Bener. Hawa-hawa rumah gue juga agak-agak. Iya sih agak-agak. Sorry kok background ini ya biasanya di Instastory-nya Tasya. Ini udah sampai apa masih di rumah gitu. Bener. Oke kalau gitu kita selebrasi dulu. Yes. Silahkan. Ini adalah Real Food yang Forever Glow yang baru untuk edisi Ramadan ini. Jujur ini enak banget. Yang ini segar. Yeah. Ini segar dan ini kita minum sekarang. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Nice. Kompaknya ada. Ini kliknya Love. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Boleh nggak sih minum ini sehari 2-3 kali gitu? Boleh. Jadi kalau minumnya 1 kali minum lebih dari 1 boleh dong? Boleh, contohnya aku. Oh gitu. Kan hari ini aku udah. Oh iya. Bener juga. Ya kan? Iya, gue lagi ngebayanginnya buka puasa gitu, tuang, kasih es batu. Enak lagi. Pluk gitu, sedotan. Iya ya, buat buka puasa dessertnya ya. Terus sehat lagi. Sehat gitu. Sarang burung walet, terus yang ini sudah ada kolagennya juga. Ada kolagen dan kurma. Iya, jadi bener-bener takjil vibes gitu. Seger banget. Dingin banget. Yummy marimi gitu. Oh, yummy marimi. Nice. Tapi ini oke ya berarti ya, buka takjil ya. Mantep sih nih. Begitu emang bagusnya kan diminumnya kalau perut kosong kan? Pas kan? Pas. Habis puasa langsung ini. Nah, setelah kita memimi. Setelah kita sudah mengkonsumsi Real Food yang Forever Glow, gue mau langsung minta lo untuk ini kita langsung masuk ke challenge. Oke. Ya, Tasya Farasya kan terkenal dengan per-make-upan, per-beauty world gitu. Nah, kan kamu udah cetar banget ya matanya ya. Aku love banget. Kayak kamu kedap-kedip tuh ada yang mengkilat gitu. Itu kayak sinar dari guenya deh. Oh iya bener juga lagi. Menurut aku ini adalah the glow of being mom. Oh gitu. Kayaknya karena gue minum Real Food juga sih. Yang Forever Glow juga Forever sih. Glow. Kalau menurut aku itu juga. Itu ekstra tambahan. Ya. Dan aku juga pingin dong ngeglow kayak kamu. Make upin aku dong, Tasya Farasya. Aku nggak bisa. Kalau lu nggak bisa, make up lu nggak bakal serapih ini bro. Gitu aja. Jadi kita mau main make upan nih. Make upan, tapi yang kali ini ada challenge-nya. Gue mau lo inspired by ini, botol ini. Botolnya Real Food yang Forever Glow. Yakin. Iya, tapi jangan lu gambar botolnya di muka gua juga dong. Harus yang cakep dong. Oh, yang cakep ya. Iya, biar aku warnanya gini nih ya. Warnanya gini. Apa nih? Hijau dan pinkish. Hijau dan pinkish ya. Ada request mau maksudnya lebih kayak look apa gitu. Pokoknya aku mau hasil akhir aku cakep banget, glowing parah. Pokoknya Tasya Farasya vibe. Onge. Oke, kalau gitu langsung saja kita masukkan per-make-upan ini. Ya ampun udah disiapin juga, makasih loh. Udah kan? Sip. Aku mandiri soalnya, jadi kayak nggak enak gitu ada yang nyiapin. Kalau nggak ada yang nyiapin ya, oke. Tenang. Di sini Real Food tim udah prepare banget. Kita cocok logi warna dulu ya. Ya kan? Nih, terus ini kali ya. Oke. Nah kalau yang ini nggak bisa dipindahin lagi. Mohon udah maaf SOP nih ya. lagi. SOP. Udah nih, terus gimana nih kita make-up-nya? Coba per-make-upan ini kita atur posisi ya kakak. Atur posisi dulu nih, ya. Cus. Ini bisa kali undur sini ya. Nah terus nih, mohon maaf nih ya. Brushnya mana nih kebetulan? ini challenge-nya ya. Tertantang ya. Ini satu doang nih. Satu doang. Challenge kan? Mohon maaf nih. Karena kemarin ngobrol-ngobrol sama Rian Ogilvy ternyata kayak kalau eyeshadow tuh brushnya buat yang bagian mana brushnya beda. Ini beda. Sebenarnya sih. Tapi namanya juga challenge kan. Jadi nih aku tuh juga kayak tertantang sih hari ini. By the way, ini waktunya cuma dikasih 1,5 menit. Apaan sih? Aku mau puasa lagi nih ngomongin. Canda-canda.
mau Jadi puasa lagi loh. bukan batal lagi. Bukan, gitu. bukan. Bongel, Wow, padahal mau. perjalanan masih panjang. Apaan sih 1,5 menit buat 2 1,5 mata? Nah lo, 1,5 menit 2 mata. Iya lagi. Ya udah, oke. Enggak usah, enggak apa-apa, bisa kok. Enggak usah, Oke, yuk, enggak usah coba. dibantu. Kita ini apa ya? Nah, lo ini apa? Oh, ini tuh lipstick. Gue gak tahu lagi. Udah deh, Nggak yuk, familiar mulai. lagi Ayo, gua. siapa yang mau hitung? Coba. Yuk, coba yuk countdown, Ini countdown. udah nih 1,5 menit peralatannya banyak banget. Bener. Nggak usah, udah so baik deh. Oke, siap guys, kita countdown 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Siap. Itu buat apa tuh? Iya. Ini apa untuk gua? Lu kontakin lu. Gue takut aja rontok di muka kan. Oh, oke kayak residu-residunya gitu ya. Kan mau maaf ya kalau sebelah doang yang jadi, yang paling gue. Masalahnya kalau ini jadinya sampai mana? Udah gitu challenge duluan lagi. Nah, Nah, itu sepanjang dia. nih acara sampai gue ngobrol-ngobrol sama lo. Iya. Lu harus kuat lagi. Makanya gue mulai sini dulu. Iya, gue jelek kan, sengaja kan ngadep sana. Oh iya benar. Jadi sini nggak kelihatan ya. Iya. Tapi kan botak ya jadinya. Iya di sih, sini. ya gitu deh. Namanya juga hidup ya. Bener lagi nggak bisa semuanya Nggak bisa ya. gitu. Benar. Tapi lo dengan adanya anak Kan lo dulu dong, jangan gue nggak diajak ngobrol juga. Oh, Ini lu kan satu pusing ya? janda-janda. pusing ya? jadi nggak ini ya nggak konsen Iya, ya, Lo? nggak konsen. Oke. Jadi kita hold canda dulu kok. ya. Nggak boleh kalau lu ngajak gue ngobrol. Nah tapi ini gue bakal ngajak ngobrol lo agak serius lagi. Nggak apa. Kan lo udah ada Lili. Terus Lala mau ini dulu gimana? Lala sama Po gimana? Itu kan, ini pause dulu ya. Sorry. Waktu tertawa loh. Iya bener. Saya demand keadilan loh di sini. Kayak wow. Apa? Apaan sih? Demi Tutup, apa lo? Tutup. Curang deh. Demi apa? Demi apa tambahin dong? Gue tahu yang jadinya deg-degan nih. Enggak kok, udah cakep tuh, udah jadi. Udah lagi. Ayo sini. Dah. Sini 1,5 photoshoot. menit. Photoshoot. Tuh, estetik Ada. kan. Ayo foto kayak gini dulu. Nih. Gini gaya-gaya lo pegang alis. Inspo ya. Inspo. Coba dong di zoom atau Di zoom dong, di Di zoom. zoom. Yuk fokus ya. Yuk, nah, ya. Nah, Mentok ya zoomnya. 1, Nah. 2, 3. Wing. Gak bisa lagi gue mata genit masalahnya. Duh, hampir berkata kasar lagi tadi. Cakep kan? Lumayan lah. Buat hitungan 1,5 menit di korupsi juga lagi. Ya Iya benar. ampun. Punten ya, berarti challenge-nya berhasil. Luar biasa. Mantap sih, langsung. Mantap ya. Mirip lagi. Bener pas. Iya. Padahal udah cuma gini doang. Iya. Tapi cakep lagi. Mau gimana ya? Gimana ya? Namanya orang udah cakep. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Iya. Oke, jadi challenge-nya sudah selesai, sudah terlaksana selama 1,5 menit saja dengan gangguan aku lagi. Ini Sisi. nggak dibuat gue. Sorry, seserahan kamu pikir. Iya, enggak ya. Nggak usah, aku udah punya banyak. Canda! Wow, nggak apa-apa lagi untuk menjadi sombong, karena kamu sudah Tasya Farasya. Jangan gitu dong. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Tasya Farasya. Tapi dulu, sebelum lo akhirnya sekarang menjadi beauty vlogger, lo maunya jadi apa? Maunya sih gue pengennya sih rebahan aja gitu. Enak sih. Enak kan Enak ya? lagi. Iya. Nggak, sebenarnya gue kuliah kedokteran gigi. Serius gak sih? Serius? Kamu ada keluhan apa ya? Aku udah di BH lagi. Udah. Jadi nggak ngeluh ya? Aku belum ngeluh. Belum Belum. ya? Belum. Jadi aku kuliah Terus? kedokteran gigi, Heeh. terus udah koas, Udah semuanya. udah terus kayak mau ujian akhir. Nah pas lagi koas itu tuh gue sambil kayak temen-temen gue enak ya udah pada kerja gitu. Kan kalau orang kan kuliah sarjana kerja, Iya, kalau kita kerja. kan kuliah sarjana koas. Betul. Koas tuh nggak dapet Kedokteran duit ya. tuh, keluar duit yang ada. Oh, Temen kalau gue yang koas. udah, gajinya segini, udah di bank kerjanya, Langsung udah ada penghasilan lah. penghasilan. Terus gue kayak, pengen duit gitu. Kemana? Oh jadi emang awalnya kayak, nggak ada pegangan lagi. Iya gitu kan. Terus udah akhirnya
gue emang suka makeup dari dulu, dari SMP, dari SD, dari kecil sebenarnya udah suka makeup. Terus pas SMP juga gue sering dandanin temen-temen gue. Ntar gue kayak di SMA juga buka salon dadakan. Jadi gue bawa rolan rambut yang listrik, tau gak lo? Tahu. Yang Air. satu tempat gitu. Satu tempat gue bawa ke sekolah, gue blow rambut temen-temen gue, potong poni, bonding, iya segala macem. Ntar dulu, lu bonding di sekolah? Iya, enggak di sekolah dong. Oh nggak di sekolah ya? Potong poni iya di sekolah. Potong poni di sekolah? Potong poni di sekolah, terus ngeblow gitu. Ngeblow di sekolah? Udah demen. Terus Guru lu ikutan mau di blow nggak? Enggak, pernah gue mau disambit sama guru gue. Iya. Lu gitu. Oh bener. Iya bu, ini passion saya Mbak Ella. Nggak ada yang Sedap. jangan ikuti ya teman-teman. Gitu. Jadi emang udah suka. Jadi pas kuliah tuh gue sempet private makeup, les makeup. Okay. Gue cuma penasaran aja sebenarnya. Gue ini udah tahu beneran atau belum sih dunia permakeupan kan sebenarnya kayak gitu kan. Ya udah eyeshadow ya pasti di mata gitu kan. Pipi ya pasti gitu kan. Cuma tau common-nya aja. Iya, common-nya terus gue pengen mendalami aja. Jadi gue private, soalnya pas gue private tuh kayak harusnya kan 6 jam. Soalnya dalam 4 jam tuh kita udah selesai. Kayak sama MUI tuh kayak iya emang udah gitu. Akhirnya jadinya gue malah lebih banyak sharing-sharing kayak tentang jadi MUA tuh gimana sih rasanya, kayak bukan teknik makeupnya, lebih banyak itu malah sharing kayak job desk-nya lah gitu. Okay. Akhirnya yaudah gue mikir kayak apa gue kan gue LDR tuh dulu ya zaman kuliah sama suami gue. Terus habis itu teman-teman gue punya pacar semua. Jadi kalau weekend tuh gue suka kayak nggak jelas gitu loh di rumah, ngapain ya? Apa gue jadi MUA aja gitu. Awalnya dari situ. Jadi sambil koas Sabtu Minggu orang-orang pada nongkrong segala macem, gue make upin orang. Sabtu Minggu, gue terima kerjaannya Sabtu Minggu doang, jadi sambil koas sambil make upin orang. Terus gue make upinnya tuh berdua sama temen gue. Temen lo juga ada yang suka jadi berdua kita dandannya. Dandanin orang. Iya, satu aja berdua. Iya, jadi dia alis, gue eyeshadow. Jadi konturnya cepet gitu. Jadi setelah gue simpulkan, salah satu keluhan orang tuh kalau didandanin orang tuh lama. Apalagi kalau mau wedding gitu kan bisa 3 jam gitu kan. Nah, kelebihan kita itu cepet gitu make upnya. Jadi pinginnya ya udah capcus aja deh gitu. Jadi maksudnya kita ada daya jual lah. Bener-bener. Kita tuh cepet gitu. Akhirnya jadi udah gue jadi MUA. Jadi rame tuh pada orang. Rame. Akhirnya banyak yang wedding kan make up gue kan agak berlebihan gitu kan. Tapi kalau buat wedding gitu. Pas karena lighting apa gitu. Iya, kan jadi malah gue banyaknya klien tuh wedding atau enggak yang kayak wisuda, pokoknya acara-acara kayak gitu. Terus akhirnya pas udah akhir temen gue kayak memutuskan dia mau lebih fokus ke ngejar ujian, gue lebih fokus malah ke dandan gitu. Jadi lo meninggalkan koas lo? Iya. Menarik sekali gitu. Soalnya pas lagi, gue udah mau selesai semua tuh. Jadi kayak tinggal 3 bulan lagi gitu, mau deket ujian, gue tinggal nyelesain berapa tas gitu. Tau-tau gue dapet invitation dari Maybelline ke New York Fashion Week. Lo mau gimana? Oh iya, mau kuliah loh. Enggak kan, kayak New York Fashion Week dulu gitu. Oh my god. Terlanjut lagi gitu. Ternyata abis dari New York Fashion Week balik, nggak berhenti-berhenti tuh. Ada aja yang menarik dalam hidup gue. Gitu. Kayak pilih ini apa ini? Ya pilih ini. Akhirnya jadi lebih banyak memilih untuk ke dunia beauty itu. Terus katanya kayak udah, ya udah kerjaan malah jadi banyak. Akhirnya malah jadi nggak jadi MUA, kagak jadi dokter gigi, malah jadinya YouTuber tapi tetap tentang beauty world lah ya. Terus gitu. Berarti jadinya si kedokteran lo ini ya udah ditinggalin aja udah. Iya. Bahkan itu apa yang kayak wadeknya dosen-dosen gue tuh semua tuh sering WhatsApp gue. Ayo sini lo gitu. Tuh kayak ntar kalau temen gue panggil dulu suruh kesini. Sayang dia tanggung dikit lagi gitu. Ntar gue kayak titip salam ya gitu. Oh malah titip salam Santiwati. Emang ibu ini ya. Jadi kita masih berhubungan baik gitu loh. Bukan yang gue kabur terus dibenci gitu, enggak. Padahal lo tinggal sisa 3 bulan lagi. Iya gitu. Tapi lo ada kayak rasa kecewanya gak sih? Kayak maksudnya kayak, ya gue bisa lagi nerusin. Enggak. Karena gue mikirnya kayak, aduh gue juga udah umur segini nih, ini waktu gue nih, kapan lagi gitu. Pas saat itu ya, momen itu. Dan gue juga pressure gitu loh. Soalnya gue kan kuliah tuh gara-gara kembaran gue maunya di situ. Terus kata nyokap gue, anak kembar jangan ribet deh lo kuliah, jangan beda-beda mobil, susah. Samain aja kuliahnya gitu. Jadi kembaran lo Tashi. Tashi itu juga kedokteran juga? Kedokteran juga, tapi dia cuma sarjana habis itu nikah. Kan gue sebel dong udah kuliah gara-gara lo. Yang koas gue gitu loh. Jadi kayak udah terlalu banyak pressure, jadi begitu ada kesempatan di bidang yang gue sukain tuh gue langsung kayak ambil sikat gitu. Iya. Tapi orang tua lo kayak ada gimana, ada perseteruan apa gitu? Pas awal drama, pokoknya semua yang gue lakuin salah aja. Siapa suruh lo ngelanjutin kuliah? Ntar kayak cuman ngambil piring gitu ya, bisa dihubungin tuh ntar. Lo sih ngambil piring yang di situ, makanya lanjutin kuliah. Pokoknya semua dihubungin sama kuliah gue. Tapi sekarang udah enggak. Pokoknya apapun yang gue lakukan gitu.
ambil piring nyambung ke dokter gigi. Gimana? Nafasnya salah nih nafas gue nih. Waduh. Nafas lu, siapa suruh ngelanjutin kuliah? Gitu kayak, iya mas, santai gitu. Aduh. Tapi kan lu sekarang udah jadi orang tua. Iya. Ntar gimana men? Kalau misalnya anak lu mau jurusan apa, tapi sebenarnya dia passionnya nggak di situ, terus lu gimana? Oh ya makanya serah dia deh. Nanti gue ceritain. Dulu gue kayak gitu. Gitu. Terus nanti lu abis itu gini, Nanti kamu sih Lil ngambil piringnya yang kanan, ambil yang kiri. Gitu nggak, jadi nanti gitu. gue bebasin dia mau apa. Oh, lu bakal tapi bebasin kita direct juga ya, bebasin Iya, bener. manipulasi juga dong bener, gitu bener. kan. Nanti kalau udah lo mau yang lo mau, Iya. kita turutin, harus tanggung jawab. Seperti yang Seperti lo yang lo lakukan ya, iya. Lu harus kan juga gitu Iya, kan berarti. Gitu. Kayak dengan lo meninggalkan koas lo, padahal tinggal bentar lagi lo dapetin tuh perdokteran gigi. Iya, alhamdulillah gue bisa bertanggung jawab. Jadi lama-lama Iya. nyokap gue udah gak sebel kalau sekarang. Iya, kayak akhirnya kayak oh iya anak gue bisa buktiin nih gitu ya. Emang dia ngapain sih gitu? Atau kan kadang waktu itu gue sempet yang kayak lagi masa kayak gue baru banget gitu, jadi banyak yang kayak awards tuh gue yang menang tuh bisa dalam setahun tuh bisa 6-7 awards gitu. Terus nyokap gue tuh bingung nih, orang dapat piala mulu, lo ngapain sih? Bukannya lo dandan doang gitu, ngerti gak sih? Kayak nyokap gue nih gak sadar terjadi apa di dunia maya sama gue gitu. Bener. Karena mungkin emang bukan eranya mereka gak sih? Iya awalnya. Kayak maksudnya ibu-ibu kita nih, umuran ibu-ibu kita cuma tahu ranah atau platform social media tuh untuk lo posting something. Iya. Tapi bukan lo untuk Bisa kayak jadi dapetin job, karir ya, ya. karir itu tuh nggak atau lo ngeh. achieve something Iya. gitu tuh kayak nggak ngeh gitu Terus kayaknya. lama-lama kayak gue masuk cover majalah. Siapa lo sih? Kenapa lo jadi masuk cover majalah? Nah dari situ tuh nyokap gue udah mulai kayak, siapa sih ini Tasya Farasya? Oh lo famous ya? Ya ampun mah kemana aja gitu. Oh dia akhirnya Gitu. baru aware kayak, Baru- sorry Oh ternyata with dia my hair. beneran, dia nggak bercanda gitu. Ternyata dia emang menekuni gitu. Oh, I see. Soalnya gue baru. kebiasaan diem semuanya tuh gue apa sendiri aja deh, udah diem aja deh, nggak usah cerita dulu. Jadi gue kayak di kamar, masang lampu sendiri, nyalain sendiri, bikin video sendiri, ngedit sendiri, nggak tahu apa-apa lah nyokap gue. Itu awal-awal lo kayak Awal-awal gitu? gue kayak gitu, kayak ya udah gitu aja. Oh oke. Tapi kayak karakter asli lo tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang orang tahu kan lo kayak yang, hey ini rame gitu. Terus kayak Iya. tutut gitu. Nah tapi asli lo tuh gimana Gitu sih sebenarnya? gue. Ngomong sendiri gitu Iya, kan. bener-bener. Jadi kayak gue ada tuh video pertama gue jangan ditonton. Gak usah kepancing. Gue akan lagi. Gue ya udah gue private. Scroll. Oh iya di private. Bisa lagi. Asli gue gak usah Pokoknya kayak, ngomong. hai guys, terus yang kayak gue, muka gue kayak mau nangis gitu, tau gak sih? Yang, halo, aku Tasya Farah. Gue malu gitu. Masa sih? Itu umur berapa ya? Lu berarti? 2017. 2017 awal. Ya, 17 tahun. Awal per YouTube-an tuh 13-14 ya? Tapi lo mulai ininya di 2017? 2017. Jadi pas umur gue 17 tahun. Wow. Terus tuh kayak, halo, saya Tasya Farah. Gitu. Terus lo mau makeup kayak, Enggak, tapi pas udah kalau udah urusan makeupnya udah kayak ngomong sendiri gitu. sambil. Terus lama-lama kayak udah mulai, karena tuh pas gue awal bikin itu mungkin karena gue MUA ya. Jadi orang tuh banyak yang penasaran. Kan MUA kan nggak mau bagi-bagi rahasia. Kalau dulu. Kalau dulu, iya benar-benar. Kayak wah apaan sih kalau MUA tuh makainya apa. Jadi banyak yang penasaran. Jadi yang nonton tuh lumayan cepet. Langsung ya kayak, Iya. gimana sih makeup artis? Iya gitu kayak, Terus tiba-tiba tekniknya apa gitu ya? seminggu subscriber gue 10.000, kan gue jadi termotivasi gitu loh. Wow. Wah itu pokoknya gue kayak apa-apa gue ceritanya ke pacar gue doang, dulu Iya, suami iya. gue sekarang kayak jadi Beb masa subscriber aku udah 10.000 gitu, yang nonton videonya 100.000 orang kayak gitu. Terus kayak ada momen yang gue tuh dikit-dikit trending gitu. Ini video makeup loh, susah banget kan mau trending. Tuh ada sempet gue yang kayak sampai kayak gitu. Dan nyokap gue tuh nggak tahu. Nah lama-lama baru deh kayak orang kan kalau misalnya nahan-nahan tuh nggak bisa lama ya, kalau mau fake gitu kan keluar tuh aslinya. Pasti ada aja. Mulai gue lihat lama-lama video gue, kenapa lu teriak-teriak ya gitu. Gue aja ngeliat video sendiri, santai aja bu. Iya, tapi lama-lama kayak True Colors nih Iya, keluar gitu. Terus pas gue liat video gue yang dulu kayak, ya Allah beda banget. Ada perbedaannya gitu. itu ya. Terlihat Tapi maksudnya signifikan. lo akhirnya kayak menemukan kayak ya udah passion gue, akhirnya gue menemukan ini passion gue. Jadi lo Iya. kayak ngerasa nggak kerja lah ya. Ngerasa gak kerja. Kayak asik aja gitu. Semenjak manajer gue gali baru gue kayak pressure sebenarnya. Oh gitu. Tapi Ramadan kali ini kan akhirnya pertama kali lo menjadi seorang ibu. Jadi apa yang lo akan persiapkan nih? Apa? Kan anak gue gak puasa juga. Jadi Iya, kan bener. mesti nyiapin sahur ya. Tapi lo di rumah masih sama orang tua? Masih untungnya. Nah, apakah lo sama ibu lo bakal
ini perlombaan masak gulai kambing? Ya Allah enggak sih, Oh, gue enggak ya? gue masih sayang sama keluarga gue nggak mau masak buat mereka. Karena rasanya pasti kayak racun. Gue kayak, gimana? Gitu. Konsep? Iya Konsep, bener-bener. Oh jadi lo tetap akan di rumah, terus lo kayak ya udah menjadi gue yang sebelumnya Sama, aja. iya. Oh, amazing. Amazing. Tapi bakal ada kayak identik keluarga Tasya Farasya tuh kayak gimana sih kalau Ramadan? Kita sih kalau Ramadan gitu ya. Kayak lu apa? Ada selebrasi apa sih biasanya Nggak ada identik? Kan setiap keluarga ada yang kayak kembaran atau enggak kayak Oh itu yang lebaran foto. ya. Iya pas lebaran. Iya ya. kalau lebaran nyokap gue kan agak glamorous gitu ya. Glamorous, Jadi kita bener. dari udah kayak sebulan sebelum bulan puasa. Nih kita lebaran warna apa? Gitu. Bajunya. Udah ada konsep ya? Udah ada konsep. Padahal Sebulan puasa belum mulai. Jadi gue nanti pas puasa udah gak mau diganggu sama gituan. Oh, gitu. oke. Nyokap gue kalau bulan puasa bener-bener kayak 99% di kamar. Oh iya? Iya, Ibu lo malah di kamar? di kamar. Dia gak mau diganggu gitu. Oh wow. Jadi makanya sebulan sebelum bulan puasa tuh pasti udah kayak ini mau baju apa, warna apa, ini gitu. Oh, karena Ramadan kayak ya udah buat Jangan ganggu ini saya ya. gitu. Oh amazing. Amazing ya. Tapi kalau Tasya Farasya selama Ramadan kayak jangan ganggu saya. Atau Iya, agak vibes-nya ya. Maksudnya kayak lebih ke gali sih kayak jangan ganggu saya. jangan ganggu saya, gali. Apalagi gue tuh paling cobaan buat gue itu ngopi sih. Kayak gue tuh nggak bisa Kalau nggak ngopi. kalau nggak ngopi karena kayak nggak connect gitu. Oh jadinya ya? Sugesti kayak apa ya? Tadi tuh terjadi apa sih sebelum gue ngopi gitu? Kayak ngawang. Oh. Gitu. Coffee addict. Coffee addict. Coffee addict. Tapi kan pas selama kehamilan lo nggak ada minum kopi atau gimana? Ngopi. Tapi katanya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh takut ada yang ini ya gitu. Kayak ya biasa lah. Salah gitu. Salah. Nggak apa-apa lah. Kan ada trimester Iya. gitu kan. Ya. Gue sempet dikasih tahu sih. Oh, temen gue juga ada yang lagi hamil dia. Ngopi aja. Santai. Susu juga. Masalahnya alhamdulillah Lili sehat ya. Alhamdulillah. Makanya dia lahir terus minta kayak sorry aku nggak mau ASI, aku mau kopi. Gitu. Kasih. Kayak mah ASInya nggak rasa kopi nih. Emang tuh kayak hype gitu kan dia kena kafein. Dia kena nggak kafein sih? dia langsung kayak mama. Mama. Obrolan apa ini? Obrolan apa? Bisik-bisiknya. Bener. Tapi jadi seorang ibu sekarang, apakah lo ada perubahan di lo kayak maksudnya physically of course ya, tapi kalau mentally Sorry, maksud lo gimana? nggak apa-apa dong, embrace it. Maksud lo gimana ya? Maksudnya jadi lebih sintal, jadi enggak. lebih semok nggak sih? Enggak. Enggak. Sintal kan nggak apa-apa, tahu seksi. Enggak. Lu nggak mau jadi Canda. lu nggak mau jadi seksi? Enggak. Emang kan udah dari dulunya. Iya, maksudnya tambah seksi dong. Iya sih itu perubahan badan. Ada Kalau banget. perubahan badan. Ada banget. Terus gue kayak dari dulu tuh yang tipe kayak gue nggak mungkin gitu. Kalau gue nggak bakalan gitu. Ngerti nggak sih? Tipe orang yang nggak bakal berubah badan gue. Oh. Gue bisa lahiran gue nggak bakalan gitu. Oh. Kekeh sama diri sendiri kayak. Dan gue bukan tipe orang yang waktu sebelum punya anak tuh bukan tipe orang yang aku tuh pengen banget. Bukan tipe yang Pingin. suka anak kecil gitu. Oke, Jadi nggak oke. kebayang sama sekali emang pas hamil. Terus kayak sebenarnya kan gue sama suami gue tuh emang ngeplan gitu ya. Jadi kita nggak mau abis nikah langsung punya anak. Cuman kan kalau kayak gitu Betul tuh ya. kayak gue bukan nggak mau terlihat kayak orang nggak bersyukur, ngerti nggak Iya, sih? Kan betul, susah ya kalau diomongin sama orang. Iya. Kita di sini yang lagi susah mau berusaha punya anak, kamu malah nunda-nunda. Sebenarnya konsepnya bukan kayak gitu. Karena menurut gue gini, lo milih kuliah aja, lo milih jurusan aja, Iya. lo harus pikir dulu. Iya nggak? Betul, Apalagi setuju. lo mau punya tanggung jawab hidup. Ini tuh titipan dari Allah gitu. Masa Betul. kita nggak boleh mikir dulu kesiapannya? Iya, Iya lagi. kan? Bener nggak? Bener. Jadi tuh sebenarnya kita lebih kayak gitu. Apakah kita mentally udah siap? Apakah anak ini bisa kita pertanggungjawabkan Iya. dengan kehidupan kita yang sekarang? Iya. Apakah gue udah bisa ngedidik dia? Apakah dia bisa jadi anak yang baik, yang berguna? Itu yang gue pikirin pada saat awal. Jadi 2 panjang tahun. banget ya, iya. Panjang. Jadi gue Iya sama suami gue tuh kayak banyak banget konsiderasi gitu. Nah pada saat kita udah siap punya anak juga gue cuman siapnya tuh siap kayak insya Allah deh gitu. Bukan yang siap oke gue udah siapin bukunya ininya. Enggak, bukan yang kayak gitu. Cuman mentally tuh kita udah kayak ya udah. kita tahu kalau ini akan menjadi perubahan hidup seumur hidup. Bukan Iya. 9 bulan abis itu udah lahir anaknya terus dia mau ngeprek-ngeprek sendiri kan enggak. Iya, Ini bener-bener. seumur hidup loh kita ngedidik dia, Menjaga. tanggung jawab kita Iyalah, loh bener-bener, gitu kan.
Jadi udah siap, ternyata begitu anaknya lahir tuh tiba-tiba emang bener loh orang-orang bilang kayak naluri keibuan tuh tiba-tiba ada gitu. Dia muncul aja dan itu pas kalau di gue bukan pas hamil. Malah begitu anaknya lahir kayak gue langsung kayak oh iya bener gitu. Ngerti gak sih? Kayak pas hamil tuh gue kayak apa nih semua orang bisa bilang pas hamil katanya lupa rasanya. Gue muntah 9 bulan gak mungkin gue lupa rasa sakitnya hamil kayak gitu. Kan kata orang kan kalau begitu ngeliat anaknya tuh ngelahirin hamil tuh semua lupa deh kemarin gitu. yang nyiksa-nyiksanya ya. Gak make sense. Pada saat gue lagi pembukaan tuh gue inget semuanya yang ada 9 bulan gue alamin. Mana gue gak lupa-lupa kayak gitu kan. Tapi pas gue ngeliat anak gue tuh kayak oh bener, lupa gitu rasanya. Langsung kayak itu semua jadi kayak terbayarkan gitu maksudnya? Jauh, kayak nggak ada bandingannya. Bener-bener kayak, oh ternyata iya beneran. Pantesan aja orang anaknya bisa 15 gitu. Jadi kayak ternyata begitu gue punya anaknya lahir, itu bener-bener semua hal tuh berubah. Jadi waktu hamil tuh gue juga sempat mikirnya, aduh stretch mark. Gue nggak mungkin, gue nggak akan ngebiarin gue punya stretch mark. Gue nggak akan ngebiarin berat badan gue naik. Pokoknya gue akan tetap jadi stay Tasya Farasya yang ini. Pas pernikahan gitu lah ya? Pas pernikahan, bahkan gue juga waktu dari sebelum nikah ke nikah, gue tuh kayak gak terlalu banyak berubah. Iya. Jadi gue sama suami gue tuh kayak ngerasa abis nikah tuh harusnya kita ya gini aja. Iya. Gitu. Orang kita gak berubah-berubah amat. Iya, kita gak berubah-berubah amat. Berarti nanti juga sebenarnya punya anak juga gak segitunya kali, Beb. Gue bilang kayak mungkin orang tuh dramatisir aja. Buktinya kita abis nikah masih begini-gini aja gitu. Ternyata pas punya anak, yang namanya stretch mark, kenaikan berat badan, semua hal yang gue pusingin itu gak penting sama sekali ternyata gitu. Oh iya stretch mark tuh kenapa? Iya kan? Oh iya berat badan gue naik terus. Berarti lebih udah accept dan udah kayak sadar, oh ini udah bukan prioritas hidup gue lagi gitu. Ya karena ada makhluk hidup lagi di badan aku gitu. Dan ini sekarang ada di sini makhluk hidupnya, ngerti gak sih? Jadi kayak bukan ala-ala mengikhlaskan walaupun sebenarnya kalau bisa hilang sih ya udah boleh ya hilangin. Enggak, ini enggak kayak gitu. Kalau di gue tuh kayak bener-bener enggak penting gimana ya? Udah jadi ya udah gitu. Ya udah oke fine terus kenapa gitu. Bener-bener switch banget. Itu menurut gue salah satu kejadian hidup gue yang paling switch gitu. Kok bisa gitu? Makanya tadi pas gue denger lo kayak gue ini deh kayaknya gue sama anak kecil tuh gue kayak itu gue dulu kayak gitu. Iya. Tadi sempat ngobrol sempet kita ngobrol. Kayak gue persis kayak lo. Kalau ada anak kecil tuh yang kayak lucu, kamu lucu deh gitu. Tapi ya udah. Oke, halo. Iya, aku juga lucu kok gitu. Kamu lucu, tapi aku lebih lucu. Aku juga lucu, kamu biasa aja gitu. Iya bener, kamu lucu. Apalagi kalau adik-adik gue kayak yang, adik aku lucu ya, tapi karena kakaknya aku. Iya, yang kayak gitu. Itu gue udah persis. Jadi kalau ada anak yang misalnya kak Tasya nih aku, ini anak aku nih gitu ya. Halo, tapi kayak halonya itu kayak as a human being, bukan kayak ini anak kecil yang kayak gemes. Tapi ada orang yang kayak gitu. Banyak kan yang kayak misalnya suka anak kecil yang kalau ngeliat anak orang tuh pengennya ngegendong apa gemes rawat gitu. Terus yang tipe sebelum punya suami aja tuh udah ngerti cara ganti pampers, ganti itu. Tapi kalau lu enggak gitu ya? Enggak sama sekali. Gue nggak paham sama sekali. Bahkan yang lebih lucunya lagi, gue saking paniknya takut nggak bisa ngurus anak gue, dan gue tuh ngerasa kayak ini tuh harus dikerjakan secara profesional, konsep gitu, harus dikonsep apa aja yang harus gue punya. Gue sampai nyiapin 2 suster. Serius, saking gue takutnya gue nggak bisa ngurus anak gue. Jadi yang satu harus standby di sini, kayak bener-bener kayak nganggepnya tuh kayak mau ngurusin artis yang mau konser. Kita harus siapin nih, kita tuh manajernya. Nih anak gue nih artisnya gitu. Gue ngebayanginnya kayak gitu. Ternyata begitu anaknya lahir, suster gue gabut sampai berantem dua-duanya. Karena mereka nggak dapet kerjaan apa-apa. Gabut sampai berantem. Iya, kayak ini hak saya, ini bagian saya kayak gitu. Kamu yang ini aja, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan saya kayak gitu. Karena mereka gabut dua-duanya. Gue bener-bener anak gue gak boleh digendong sama sekali sama dia. Gue gak tidur 3 hari karena gue pengen jagain dia. Itu yang biasalah ibu baru ya, masih fanatik. Pengen lihat terus gitu ya? 24 jam tuh gue lihat sampai dia bangun tuh gue kayak gue tungguin kalau dia bangun gitu. Padahal kan kita abis lahiran juga masih belum stabil ya, masih, tapi nggak pengen tidur kayak gitu. Terus kayak tidurnya tuh ini anggap nih bayi ya. Iya benar. Gini gue tidur kayak gini. Jadi sampai anak gue umur berapa ya, 3 bulan gitu tidurnya gini kita. Jadi dia di sini gue. Nggak lo lepas, dia biarin gitu. Sampai kadang tuh suami gue kalau ngeliat gue kayak udah yang teler gitu, baru anaknya diambil, ntar gue kayak kebangun sih kayak shh, udah diem lu gitu, kayak laki gue udah nggak usah segitunya, udah taruh nih lo tidur yang benar kayak gitu. Iya. Ya ampun, bisa nge-switch-nya itu kan maksudnya itu perubahan banget ya. Banget. 80 derajat tuh. Dan itu bener-bener gue gak nyangka. Dan teman-teman gue juga kayak pas ngeliat gue hamil kayak, aduh Calu gimana lagi, lo lagi gitu. Tapi teman-teman lo pada kayak gitu, agak underestimate lo gitu lah. Iya, karena emang gue pun emang pantes sih untuk di underestimate. Kayak gue ngerti banget kenapa sahabat-sahabat gue tuh pada kayak gitu. Mereka tahu banget gue. Dan kayak beda banget sama teman-teman gue yang udah pada punya anak tuh,
ketebak gitu loh, yang kayak ya kalau lo memang gitu pasti punya. Oh, lo mah udahlah jiwa ibu Iya, udah ada udah lagi pada gitu. paham dah nih mamsi nih temen gue kan udah punya anak semua. Pas gue hamil tuh kayak, aduh lo lagi gimana ya, gue nggak kebayang deh kalau lo. Jujur gue juga nggak kebayang kayak gitu. Lucu ya, malah pada khawatir. Iya, jadi pada khawatir terus kayak gue juga mengkhawatirkan diri gue. Iya bener, sampai lo siapin 2 suster. Sampai siapin 2 suster. Nice. Begitu anak gue lahir tuh temen-temen gue kayak, gue gak nyangka banget sih. Malah lo yang paling fanatik kayak gitu kayak. Jadi bener-bener gak ketebak ternyata. Segitu ya? Live as a mom. Tapi ini, tas. Ya, jadi itu ya yang lo mau tanamin ke Lily. Serius. Apa yang mau gue tanamin ke Lily ya? Banyak sih sebenarnya. Pokoknya pastinya kalau orang tua tuh pengen anaknya kayak lebih baik dari dia gitu kan. Pasti ya. Terus gue mulai ngerti nih jadinya nyokap gue kenapa kayak gitu ke gue gitu kan. Pokoknya lo kalau udah punya anak pasti banyak-banyak minta maaf ke orang tua. Kayak, Ma aku ngerti deh kenapa sekarang mama kayak gitu dulu ke aku gitu kan. Kayak kan nyokap gue kan keras, strict banget gitu loh. Enggak, mau pergi sama temen lo. Mbak gue ikut dari belakang, gue dibuntutin kemana-mana. Jadi kalau lagi jalan bareng waktu gue kayak ke mall atau apa, pasti mbak gue ikut. Outbound acara wajib sekolah, wajib, oh ikut. Jadi gue selalu dikawal kemana aja. Oh iya? Selalu kayak gitu. Mau nginep di rumah teman, enggak. Suruh teman lu nginep di sini, kenapa emangnya? Rumah ini ada masalah sama rumah ini, kayak gitu. Suruh kesini, jadi emang gue dari SD tuh udah kebiasa rumah gue selalu jadi base camp. Karena gue nya nggak bisa kemana-mana. Iya. Terus sampai di tahap waktu itu gue pernah kayak, nyokap gue ngebolehin gue nginep. Waktu gue udah agak gedean, di rumah sepupu sih. Rumah sepupu, tapi tetap aja lu diperbolehkan. Akhirnya gue pertama kali diperbolehkan. Terus kayak pas lagi dada-dada di mobil, gue nangis Nyet. Gue nangis. Cut dulu ya. Ada sedikit panic attack dan kelucuan lagi. Gue nangis, say. Serius kamu, Bun? Nangis. Kayak, Mama udah gak sayang lagi sama aku ya. Kamu nih main gitu. Sekali lu diizinin lo malah kayak berpikir. Jadi udah gak pengen gitu. What? Iya. Dan itu jadi kayak gue berasa kayak insecure aja di rumah orang, kayak nggak nyaman gitu. Udah akhirnya besoknya pulang. Untung sepupu gue yang emang kita udah deket banget. Dan dia emang tiap minggu nginep di rumah gue. Kayak terus gue bilang kayak namanya kan ada, udah deh. Udah ya, lu aja yang di rumah gue. Udah gitu. Gue sama kembaran gue dulu ya sama nangis. Berdua sama-sama nangis karena tapi kayaknya kalau kembaran gue nggak sih, dia lebih senang. Kalau gue kayak lebih dulu tuh anaknya baper-baper gitu. Ya, sensitifnya ada ya. Sensi Touchy gitu. Touchy Faraci. Menurut aku lucu lagi tuh nama anak kamu kedua sih. Oh ya, boleh. Iya. Touchy Faraci. Lulu sama Touchy. Rumba. Tuh, akhirnya jadi kayak gue mikir, gue mungkin akan kayak sekarang gue jadi ngerti gitu loh, kenapa sih nyokap gue kayak gitu. Tapi lo sempat mikir kayak yang apaan sih nyokap gue lebay banget deh ini? Ada, pasti ada lah fase kayak gitu. Kayak sebenarnya tuh kalau kayak gitu mah nggak perlu banget lah gitu. Habis itu gue mikir, enggak sih. Sekarang gue digituin aja masih begini, gimana gue nggak digituin? Apalagi lo di los lah ya, gitu. dikontrol. Apalagi sekarang udah kayak gini, gimana ya apa anak gue homeschool aja, apa dia nggak usah keluar rumah, apa serius lo dipikirin gitu? Iya, sempet parno gitu gue jadinya. What? Cuman pasti nanti kan kalau udah anaknya udah tambah gede kan kitanya tambah wise ya. Pasti nanti gue akan cari di tengah ada yang enak buat dia dan aman buat dia juga. Buat gitu. dia dan lo-nya juga kayak bisa nyaman gitu lah. Iya. Tapi lo sekarang anak udah 6 bulan, 6 bulan? 8 bulan. Lo udah iseng-iseng kayak, kalau udah gedean mau dipakein make up gitu. Jujur enggak sih. Aneh ya, pasti gue udah gak nyangka deh. Kayak tapi lo dandanin banget gak sekarang? Dandanin banget, occasionally sih. Karena kan kita kan di rumah doang ya. Iya bener. Jadi banyaknya ya dia pakai jumpsuit, pakai baju tidur anak, atau nggak ya kutang kalau lagi gerah. Iya bener lagi. Tapi kayak sebulan sekali gue pasti foto gitu, pakai jadi gajah, jadi bunga matahari gitu. Lucu amat sih jadi bunga matahari. Iya, lucu. Tapi 8 bulan udah ngomong kayak mama, papa. Mama. Oh udah ya? Iya, terus enggak. Terus kalau kita dadah, dia kayak gitu, bisa kayak gini. Kayak queen ya, dadahnya gini gitu. Ada ya, kayak sedikit bakat menjadi ratu. Iya. Dan karena mungkin ke 7 bulan ini ya, bahkan 8 bulan ini kan gue nggak pernah ya ninggalin dia, bisa dihitung jari nih. Ini yang untuk yang kedua kalinya gue keluar rumah nggak bawa dia. Iya. Jadi dia emang bener-bener nempel banget sih sama gue.
Terus kayak tadi gimana lu ninggalin? kalau misalnya dia lagi di kamar gitu ya sama susternya, gue lagi kerja, terus gue ngintip doang, terus gue nengok gue langsung wah gitu nangis. Wah. Jadi kayak bener-bener attach gitu, karena kan emang pas awal juga gue fanatik banget. Lu juga attach gue banget. gendong semua, Iya. kayak setiap hari gendong sampai semua, jangan bau tangan, mending bau tangan, nggak apa-apa tangan gue wangi, nggak apa-apa anak gue bau tangan gue, kenapa gitu? Ada bau tangan, gue baru tahu lagi Iya, katanya istilah jadi itu. katanya kalau punya anak tuh nggak boleh keseringan digendong, nanti anaknya jadi nggak bisa tidur kalau nggak digendong, terus kayak dikit-dikit maunya digendong, namanya tuh udah bau tangan katanya anaknya. Itu sebutannya bau tangan. Itu gue bilang nggak apa-apa, tangan gue wangi, iya nggak, Iya bakaran. Wow. Gitu kan. Tidak ada sombong-sombong. Tidak ada. Tidak ada di bulan Ramadan ini. Ya mohon maaf nih, maksudnya kayak nggak apa-apa, emang momen itu dia itu bayi yang emang menurut gue sih momennya dia untuk dimanja banget. Manja, iya benar. Kan bisa orang manja deh lo kayak bayi. Nah kalau ini emang bayi beneran, biarin Beneran, aja. jadi ya udah kita subuhkan kemanjaan ini. Karena nanti ada momen yang dia udah nggak mau lagi digituin sama kita. Gak mau, dan maksudnya kayak dia juga mungkin kayak udah arti Lily untuk lo, Tasya Farasya. Apa ya artinya? Apa artinya selain bunga? Karena Lily artinya bunga. Artinya tuh kayak nggak tahu sih, kalau gue tuh ngerasa kayak bukti kasih sayangnya Allah ke manusia, ke umatnya gitu loh menurut gue. Itu kayak bener-bener berkah gitu loh. Kita tuh dikasih rejeki, dikasih gimana ya ngelihat kayak itu tuh dia tuh bagian dari lo gitu. Iya lagi. Tapi nih kalau misalnya Lily melakukan saat dia udah besar, terus Lily melakukan kesalahan yang mungkin waktu dulu sebelum lo nikah lo punya anak, lo pernah lakuin kesalahan itu. Jasper. Serius gak sih? Bro, Canda. ini bukan zaman Nabi lagi masalahnya. Tapi gak ada lagi hukum cambuk, bro. Makanya takutnya ada lagi. Enggak, gue Jasper aja. Kan belum tentu kita cambuk. Kayak pamer aja. Jasper aja gitu. Wow, Canda-canda, canda sayang, mama bercanda kok. Iya, bener. Nanti kalau Masalahnya masih ada Lily, YouTube ya dia gede. Nah, Mama menurut bercanda. gue ada lagi. Aduh, mama bercanda. Mama bercanda. Oh, bercanda. Canda gurau Bercanda. sayang. Enggak sih, gue pengennya kayak gue sama anak gue tuh hubungannya kayak gue sama nyokap gue. Jadi kayak emang hampir semua bisa diceritain gitu. Kayak as a friend, tapi ya harus dengan respect juga. Nggak bisa kayak, mama sih gitu kan. Cuman gue nganggep nyokap gue tuh kayak, kadang suka sampai lupa nih, ini tuh dia ibu gue loh. Saking kita tuh deketnya gitu. Apa-apa bisa gue ceritain, apalagi semenjak udah nikah ya. Kayak ada, kadang tuh ada tingkatan umur yang orang tuh jadi berasa seumur, ya nggak sih? Iya bener-bener. Kadang kan kalau misalnya umur, ya kan bener-bener. 7 tahun sama 17 tahun tuh kayak adek gitu kan. Tapi begitu lo 27 tahun, ngeliat orang yang umurnya 37 tahun tuh udah nggak terlalu, Nggak ada si gap year-nya iya itu. kayak kan. udah kita udah mandek nih umur di Iya. sini. Jadi gue sama nyokap gue sama kakak gue tuh juga walaupun kita umurnya beda jauh, tapi ngerasa kayak udah lebih kayak enak nih, udah satu frekuensi. frekuensi nih sama-sama ibu gitu kan, sama-sama punya suami. Jadi kayak sama nih ceritanya kita. Jadi makin tua makin deket sama nyokap gue, dan gue bersyukur banget. Ya Allah, alhamdulillah masih dikasih waktu buat jadi sedekat ini sama orang tua kita. Alhamdulillah, Gitu. ya Alhamdulillah, Allah, karena iya. kan nggak semua orang ya bisa kayak gitu. Betul. Jadi kayak gitu, gue pengennya gue sama anak gue yang ada kepercayaan dari anak. Jadi kayak dia ada apa-apa tuh mikirnya nggak usah kemana-mana dulu, cerita tuh ke kita gitu sebagai orang tua. Dan pastinya gue akan kayak ada kerasnya, ada softnya, ada. Nah itu kita harus diskusikan lagi sih lebih lanjut. Lebih Jadi lanjut. lebih kayak Kepada ya sekarang sang aja anak deh ya. nih ya belajar merangkak dulu gitu Iya, ya, bener. main Ayo pasti. ngerangkak yang bener yuk. Ya, Bisa sayang, yuk yuk. 5 langkah lagi. Ayo dong. Masa dia mundur, kayak ngerangkaknya mundur. Oh bener. Mundur Kecuali dia. kalau ada makanan. Maju. Nih baru maju. Set. Oh, pakai ininya makanan ya. Jadi Makanan, sebenarnya umpannya. arti Lily buat Tasya Farasya tuh Berkah ya kali Berkah. ya. Oh, Berkah yang tak terhingga. Makanya gue kayak, kalau ada 7 lucu gitu. Oh iya, pantasan jadi kayak gitu ya. Iya. Ya ampun, gemes ya, jadi berubah ya. Jadi berubah. Gemoynya ada. Tapi aku mau ada satu pertanyaan lagi. Iya, ini agak-agak berat sih pertanyaannya. Kan ini lagi pandemi ya, lagi bulan Ramadan juga. Kadang kan kita Ramadan itu identik untuk kita spend time with our own family, untuk sharing semuanya. Kadang kita juga merefleksikan diri kesalahan-kesalahan kita setahun ke belakangnya ya kan. Kesalahan sama siapapun, terutama sama orang tua, atau mungkin orang tua ke anak juga kadang suka ada kesalahannya lah gitu. Tapi nih,
misalkan di kemudian hari entahlah kapan itu udah lama banget ya pokoknya tahun depan. Lo gak ada nih di dunia ini. Takut. Ya. Kan umur gak ada yang tahu ya. Umur gak ada yang tahu. Iya. Terus Lily udah besar, udah ngerti lah. Terus dia nonton nih video tayangan ini. Nah, kira-kira ada yang mau lo sampaikan nggak? Ya. Sayang, ngapain buka YouTube? Udah belajar belum? Hah? Nonton mulu. Belajar yang bener, Lil. Belajar sayang. Pasti ada yang bisa dilakuin selain nonton, ya kan? Gitu. Konsepnya gitu ya? Konsepnya gitu. Iya bener, konsepnya tetap kayak gurau, best friend. Gurau best friend ya. Bener. Karena kan emang pinginnya jadi orang tua yang ya temenan Teman juga ya, sama anak. Gitu. Iya bener, menarik tapi, ya. Udah ya sayang, udah selesai videonya, oke? Yuk. Mandi kek, apa gitu. Nah, yuk boleh yuk, tepuk tangan dulu yuk buat Bunda Tasya Farasya, yuk. Oke Lily ya, inget ya jangan kebanyakan nonton video Lil, belajar. Sayang, ya awasin juga bapakmu udah punya bini baru belum? Cantikan mama apa dia sayang? Coba lihat perhatiin, cantikan mama apa dia? Menarik sih, jadi menarik sekali. Iya, pokoknya Lil kamu belajar yang benar ya. Pokoknya 3 bulan sebelum kamu lulus, kamu keluar. Astagfirullahaladzim. Kayak mama kamu. Jangan. Oh jangan ya? Jangan. Mama marah. Gentayangnya. Canda. Takut lagi. Nggak semua yang mama lakukan dan salah itu harus Anda ikuti sayang. Kalau lu mau lakuin yang salah yang gue lakuin, lu lakuin semua yang bener gue lakuin ya. Awas kalau enggak. Yang bener-bener lu contoh Lu contoh beneran semuanya. Gue pernah tuh kayak gitu nyokap gue itu. Kayak gimana? Tapi kan dulu mama juga, dulu kan gue suka pakai baju yang, gue kan sekarang kayak pengennya lebih rapi gitu ya istilahnya bajunya. Terus kayak nyokap gue tuh suka ngelarang dulu, kayak lo pakai baju kayak gitu yang bener dong lo. Gitu, atau kadang ntar kayak nenek gue apalagi kalau ngeliat gue, sini. Kan nenek gue Arab banget masih kental ya, sini kamu. Sini. Buka sekalian gitu, kurang turun ente bajunya kayak gitu. Oh iya? Gue disindirnya kayak gitu. Kalau sama nenek lo? Sama nenek gue, buka! Orang gila baju pendek begini gitu kan nenek gue. Enggak, itu biasa aja gitu. Ini biasa aja tuh nyokap gue juga. Jangan kebangetan gitu. Tapi kan dulu mama waktu muda juga gitu bajunya. Oh gitu, ngikutin gue itunya. Lo ikutin semuanya. Ikutin sholat gue, ikutin zikir gue, ikutin baca-bacaan gue, ikutin sedekah. Baru ikutin baju gue dulu pendek. Gue kayak, itu bener. Jadi jangan ngikutin jeleknya orang tua, ikutin bagusnya. Yang jelek itu jangan jatuh ke lubang yang sama. Iya, tuh bener. Pelajaran tuh buat anak gue beneran tuh. Li, tuh. Dan anak gue yang 7 lainnya nanti lainnya, iya bener. Lili, Fulan Lala, bin Fulan, Fulan, Fulin, Lala, Lili, Lulu, semuanya denger. Semuanya. Ya? Itu udah, itu pesan sesungguhnya. Pesan sesungguhnya. Nah, itu. Makanya nih kayak berita-berita sih ngulang-ngulang mulu. Gue berhenti kuliah diulang mulu, udah biar kagak ada lagi ntar kalau di Google. Udah. Biar kalau di Google udah stop di mama aja. Udah iya, kayak enggak udah Tasya udah selesai udah kuliah. Udah bye-bye ya. Udah kita nggak usah bahas itu ya. Udah. Yang penting alhamdulillah outputnya sekarang sukses. Iya, alhamdulillah guys. gitu. Alhamdulillah ya. Bisa mengejar passion gitu. Iya, gitu. Mantep sih. Mantepnya ada nih Tasya Makasih Farasya. ya, makasih. Tasya Farasya mantap bet. Para.com. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk Tasya Farasya. Queen. Mantap, terima kasih banget. Thank you. Sudah berbincang-bincang tentang kebaikan. By the way, terakhir. Kan kita lagi di bincang kebaikan. Ada lagi yang belum gue tanyain. Apa itu? Menurut lo, definisi menjadi orang baik itu harus seperti apa? Atau bagaimana? Aduh. Karena kita lagi dibincang kebaikan. Menjadi orang baik ya? Iya. Bingung nggak? Menurut gue, ya. Hampir. Ya nggak apa-apa. Karena baik itu banyak banget loh kebaikan yang bisa dilakukan. Betul. Tapi baik itu nggak relatif. Kalau cantik kan relatif. Betul. Kalau baik mah enggak. Mutlak gitu. Karena dimanapun itu semua orang butuh kebaikan. Tapi kalau cantik itu kayak
dimanapun orang itu, belum tentu di mata orang yang berbeda itu dia cantik gitu. Betul, Tapi betul. kalau baik enggak, ya jadi nggak usah nunggu sampai orang baik dulu sama kita. Ya udah, Baik mah baik aja, jangan ditunggu juga mereka harus baik yang sama kita. Nggak semua orang sebaik lu, tapi justru itu gunanya ada lu. Karena nggak semua orang sebaik kita. Jangan nunggu orang lain mau baik juga ke Iya. kita kalau mau melakukan kebaikan. Karena sebenarnya kebaikan itu bukan buat orang lain. Kebaikan itu buat diri kita sendiri. Sebetulnya. Sebetulnya. Jadi kebaikan yang kita lakukan adalah untuk Kembali ke diri kita sendiri. Walaupun bukan dari dia. Misalnya gue Iya. baik sama lo nih, belum tentu lo baik sama gue. Tapi Iya. nanti akan datang dari tempat lain kebaikan itu. Yang penting ya lo Akan- ya udah kayak ikhlas aja ngejalanin Ikhlas aja, kebaikan. karena itu udah maksudnya itu juga mutlak. Kebaikan itu akan balik ke kita sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Makanya orang kan kalau misalnya sedekah aja nggak mungkin miskin kan. Padahal kan logikanya kayak kan gue ngeluarin duit. Masa gue jadi kaya? Tapi emang kayak gitu. Sama orang baik juga. Karena baik itu juga sedekah loh. Jadi Iya, ntar lo sebenarnya. dapet lagi. Jadi kayak istilahnya sedekah itu materialnya, baik itu lo memberikan kebahagiaan Iya. dalam keadaan hati ya, Bener, buat jadi hatinya. bener gitu. kayak maksudnya sedekah itu nggak mesti lo kayak ngasih duit. Bisa juga lo senyum tuh kan juga sedekah. Oh iya bener. Berbuat kebaikan juga sedekah. Itu pasti balik lagi ke lo. Yuk kita lagi sedekah yuk, 1, 2, 3. Kita lagi sedekah nih. Gitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir untuk menjadi orang baik tuh pasti kita yang beruntung. Bener Gitu. Nice. Pokoknya lakuin aja. Yes. Karena eventually itu bakal muter lagi ke kita. Iya. Setuju. Udah pasti kok itu mah. Udah pasti Nggak usah khawatir. Mantap. Mantap. Itu dia bincang kebaikan bersama Tasya Farasya. Terima kasih. Thank you banget. Thank you. Terus nanti lo nextnya apakah ada project apa, collab, apakah mungkin make up line, atau mungkin lo bikin sendiri? Real food bisa. Kan nanti ini kan lo ini BA-nya Iya. Wonder Mom ya. Gali nggak pernah ngajak libur loh. Jadi Iya. bisa kapan aja mau nongkrong. Pokoknya kalender Tasya Farasya selalu hitam ya, Real Yes. Food. Nggak ada Terima kasih. merahnya. Nggak ada merahnya. Oke. Tasya Farasya, let's go for Wonder Mom. Oke. Ada terima yang kasih. Real Food yang Iya, Wonder Mom. gue suka yang Wonder Mom. Oke. Dari dulu. Dari dulu. Lagi yang korma juga tuh kayak gue banget tuh korma. Iya, yang korma Lihat tuh si korma. yang si- Kan udah tuh udah kayak nempel banget ini mukanya Tasya Farasya tuh korma. Iya, menurut aku warnanya pas lagi, sesuai lagi. Baiklah kalau gitu, thank you so Baiklah. much Tas, sudah mampir ke Thank sini, you. sudah mau keluar rumah. Thank you. Yes, untuk ngobrol-ngobrol bersama kami para Real Food Fam. Dan pastinya untuk kalian semua, kalau mau tahu keseruan yang lain bersama 12 Agents of Kindness, jangan lupa pastinya untuk subscribe Real Food Indonesia dan follow Instagramnya @fitwithrealfoodid. Jangan kemana-mana, Yes. tetap lanjutkan nonton Bincang Kebaikan episode-episode lainnya bersama 12 Agents yang lain. Thank you so much Tasya Thank Farasya. you. Terima kasih untuk Real Food Fam. Terima kasih all crew and team. Bye-bye.